Yang saya hormati jajaran pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, hari ini Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Yang saya hormati Bapak narasumber, selamat datang Pak Susilo Suwarno Widodo MSI dan beliau Pak Dr. Sutrisno MKMPD. Selamat datang di Pemalang yang kesekian kalinya ya Pak. Mungkin betul bosan ya Pak. Yang saya hormati Koordinator Wilayah Kecamatan Taman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Ya, tidak lupa istri saya Pak Sabto jadi peserta ya. Nuhun sewu. Peserta peningkatan kompetensi guru yang berbahagia dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi karunia kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah saya bisa menyempatkan hadir pada pagi hari ini karena sudah 2 minggu yang lalu tiba-tiba sama Pak Rustrono dengan Bu Lincik gitu ya. Hari ini sebetulnya ada kegiatan beliau Bupati di Surajaya, tapi kami izin untuk hadir di pagi hari ini di hadapan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu peserta peningkatan kompetensi guru yang saya hormati, saya banggakan. Tadi disampaikan saya diberi amanah untuk menyambut dan memberikan materi ya. Berarti honornya 2 ya Bu ya. Mari loro. Mata dinten deh. Buatan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, materi sebetulnya sudah dibuatkan oleh tim kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja, tidak perlu kami sampaikan di slide. Dan nanti biar dipertajam oleh Pak Kepala Bidang Pembinaan Teknik. Adapun kebijakan-kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ibu yang saya hormati, ini tidak terlepas dari visi dan misi Bupati Pemalang tahun 2015-2021, 2016-2021 Bapak Ibu. Dalam proses 5 tahun, di sana ada proses pembangunan yang alat ukurnya terlihat di Indeks Pembangunan Manusia yang biasa disingkat dengan IPM. Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia itu adalah tampilan yang mengukur akses penduduk terhadap hasil-hasil pembangunan untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Dan alhamdulillah indeks pembangunan manusia kita masih nomor paling bawah. IPM kita tahun kemarin nomor 35 dari 35 kabupaten. Tepuk tangan. Jenengan menepuk tangan ini sendiri ya. Tapi alhamdulillah tahun ini naik 1 tingkat menjadi nomor 34 dari 35 kabupaten. Tahun ini naik indeksnya. Ya, melampaui 1 kabupaten. Kita pernah nomor 34 pernah di atas Brebes dan Banjarnegara. Tahun kemarin kita nomor 35 paling buncit. Tahun ini kita naik posisi ke bawah dipegang oleh Kabupaten Brebes. Jadi IPM kita masih cukup rendah Bapak Ibu. Bukan berarti bahwa pembangunan selama 5 tahun ini tidak berhasil Bapak Ibu. Indikatornya sudah kelihatan, ada kenaikan indeks pembangunan manusia yang salah satu dimensi dasarnya itu pada pendidikan. Kita yang memiliki kontribusi besar dalam penyusunan indeks pembangunan manusia itu. Dan indeks pembangunan manusia itu tidak diukur internal, tapi diukur oleh eksternal, yaitu oleh Badan Statistik Nasional. Jadi faktanya memang dunia pendidikan menjadi salah satu penyumbang alat ukur indeks prestasi manusia. Kita terlibat di dalamnya Bapak Ibu. Beberapa kebijakan Dinas Pendidikan yang terkait dengan program-program pendidikan yang pertama dalam politik anggaran. Ya, Bupati Pemalang di tahun 2019 mendapatkan penghargaan sebagai Bupati yang ketepatan mengalokasikan anggaran pendidikan tingkat nasional. Ada 4 kabupaten kota seluruh Indonesia mendapatkan penghargaan ini.
Karena di tahun 2018 Kabupaten Pemalang dalam neraca anggaran pendidikannya itu nomor 1 se-Jawa Tengah. Nomor 1 se-Jawa Tengah. Nomor 3 se-Indonesia. Tidak main-main Bapak Ibu. Makanya Pak Bupati pernah mendapatkan penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan ketepatan pengalokasian anggaran pendidikan. Walaupun mungkin distribusi pemanfaatannya yang masih perlu dipertajam Bapak Ibu yang hormati. Ada sebagian pokok-pokok anggaran yang bisa kegiatan yang bisa dianggarkan secara optimal maupun ada sebagian yang masih belum optimal. Salah satunya adalah begini Bapak Ibu. Di tahun 2020 ini struktur anggarannya sudah agak kelihatan berimbang. Kalau di tahun 2019 anggaran sarana prasarannya cukup tinggi, hampir mendekati 27 miliar untuk APBD-nya. APBN-nya hampir mendekati 37 miliar Bapak Ibu. Tapi di tahun 2020 ini anggaran sarprasnya berkurang, mungkin karena struktur kelasnya sudah rata-rata bagus ataupun mungkin karena ada kegiatan apa. Ini kegiatan sarprasnya terkurang cukup signifikan, tinggal 19 miliar. Tapi kalau lihat saya postur di kegiatan peningkatan mutunya di bidang pembinaan pendidikan dasar ada kenaikan hampir 200%, dari 2,2 miliar menjadi 4,4 miliar untuk Dinas Pendidikan di bidang peningkatan mutu pembinaan pendidikan dasar. Ini struktur di Kabupaten Pemalang. Kedua, Dinas Pendidikan mencoba membuka akses layanan pendidikan terutama di satuan pendidikan SMP. Ya, kemarin kita baru saja menerbitkan Peraturan Bupati nomor 85 tahun 2017 terkait dengan pembentukan satuan pendidikan SMP negeri 1 atap menjadi SMP negeri reguler 1 atap. Jadi SMP satap itu diperlakukan sama dengan SMP reguler yang lain. Ini adalah tindakan-tindakan yang cukup revolusioner menurut saya bagi kami, karena kalau melihat ketentuannya tidak memungkinkan, tapi karena kita punya tekad untuk membuka akses belajar siswa yang berada di letak geografis cukup sulit, kita buka ke sana. Yang kedua, kami sudah memerintahkan kepada bidang pembinaan Tendik dan Digdas untuk melakukan regrouping SD di tahun 2021. Kami perintahkan untuk melakukan regrouping kembali sekolah-sekolah yang sudah tidak memenuhi syarat pelayanan satuan pendidikan ideal. Ini kami minta untuk disatukan agar menjadi optimal. Akan kita laksanakan di tahun 2021, Bapak Ibu. Mengapa ini harus kita ambil sebagai exciting keadaan satuan pendidikan kita di SD maupun di SMP? Ini mohon maaf barangkali ada teman-teman peserta yang dari SMA. SD kita punya 744 SD negeri maupun SD swasta. Ini sudah diukur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 73% di tahun 2019 satuan pendidikan setingkat SD itu sudah dikategorikan sebagai sekolah yang bermutu baik. 73%, tepuk tangan buat teman-teman dari SD. Dari 744 sudah ada 511 SD yang dikategorikan sebagai SD yang bermutu baik. Sedangkan SMP ini masih jauh dari harapan, Pak. Dari 114 ini untuk guru-guru SMP ini. 114 SMP negeri swasta yang dinyatakan sebagai sekolah yang bermutu baik baru 27%. Hanya 21 sekolahan, baik SMP negeri maupun SMP swasta. Saya tidak mengatakan panjenengan tidak bekerja, Bapak Ibu. Tapi ini adalah fakta di lapangan. Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 21 SMP negeri swasta yang dinyatakan sebagai SMP yang bermutu baik. Ini tantangan buat kita, Bapak Ibu. Mari kita bareng-bareng untuk mengangkat indeks mutu kita yang 73%, syukur sampai di atas 80-90%. Yang 27% kita naikkan sampai
ideal 70-80%, walaupun butuh waktu yang cukup memungkinkan Bapak Ibu. Nah, program kegiatan yang lain Bapak Ibu, ini kita akan mencoba mensinkronkan dan mengimplementasikan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2029 setelah menterinya baru. Ada 4 episode, yang kemarin 3 sudah tambah 1. Ada 4 episode. Episode pertama adalah program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar itu ada 4. Yang pertama adalah digantikannya ujian nasional untuk SMP dan MTS menjadi asesmen kompetensi minimal dan survei karakter yang akan kita mulai tahun 2021. Jadi ujian nasional, baik ujian nasional yang UNBK maupun yang UNKP, ini adalah tahun terakhir di tahun 2020. Yang kedua, untuk satuan pendidikan setingkat SDMI, itu ada program dikembalikannya ujian sekolah berstandar nasional menjadi ujian sekolah. Kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan administrasi guru, dan yang keempat adalah pelaksanaan zonasi untuk PPDB yang kuotanya jauh lebih banyak. Kemudian program yang episode kedua adalah Kampus Merdeka. Ini milik bapak-bapak, ibu dosen, guru perguruan tinggi. Saya tidak bicara ini. Episode yang ketiga adalah pelaksanaan Juknisbus nomor 8 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 tahun 2020. Di sana prinsipnya ada 2. Yang pertama adalah fleksibilitas, keleluasaan dikembalikan mutlak kepada kepala sekolah untuk mengelola dana BOS. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan guru wiyata bakti melalui dana BOS. Ini yang teman-teman kepala sekolah sudah membuat arkas ya. Honornya sudah dinaikkan? Sudah dinaikkan ya? Kalau sudah menaikkan dan memasukkan ke arkas, berarti kepala sekolah yang paham. Kalau tidak menaikkan honor guru atau bakti dan PTT, berarti kepala sekolah belum paham, Pak Ramdan. Itu tugas panjenengan, Pak. Kembali ke kemudian episode keempat, itu ada episode yang namanya Ormas dan Sekolah Penggerak. Ini baru saja diluncurkan. Cuma karena faktor kasus virus corona, kegiatan-kegiatan pelatihan yang direncanakan untuk kegiatan episode keempat ini tidak dilaksanakan, tapi melalui daring, melalui kanal-kanal YouTube. Saya akan fokus di episode pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu pertimbangan ujian nasional dialihkannya menjadi asesmen karakter minimal itu adalah pertimbangan guru. Yang dijadikan pilihan pertimbangan pertama itu adalah gurunya, Bapak Ibu. Ujian nasional yang kemarin dilaksanakan, yang sebagai alat ukur bahkan pernah ujian nasional itu dijadikan sebagai syarat kelulusan, itu dianggap mengambil hak guru untuk melakukan penilaian di akhir proses pembelajaran. Demikian juga pelaksanaan USBN yang seharusnya menjadi kewenangan penuh guru satuan pendidikan SD, tetapi sebagian diambil oleh pemerintah negara untuk melakukan evaluasi di proses pembelajaran. Pertimbangannya guru lagi, Bapak Ibu. Pertimbangannya guru lagi. Yang ketiga, terkait dengan penyederhanaan administrasi guru, ini juga yang dijadikan pertimbangan adalah guru, Bapak Ibu. Jika momen ini harus benar-benar ditangkap oleh para bapak dan ibu guru. Mau kebijakan seperti apa, tidak mau kebijakan seperti apa, kurikulumnya mau dibuat sehebat seperti apa, tapi kalau gurunya ajis cara berpikirnya, mindsetnya sama saja, Bapak Ibu. Makanya
Siapa yang punya hak, punya kesempatan mengambil kewenangan ini? Yang punya hak dan kesempatan mengambil ini adalah guru-guru hebat yang hadir pada hari ini. Tepuk tangan. Mohon maaf, saya itu kalau ngomong ngotot banget. Guru-guru hebat. Cuman sayangnya banyak yang tidak tahu apa sih guru hebat itu, bagaimana cara menjadi guru hebat. Kalau guru profesional wis ono anunya, sudah ada tracknya. Undang-undang guru jelas itu. Di bab 3 pasal 7 sudah jelas bicara tentang profesional. Sering saya ngomong ini. Ya, saya sering banget ini. Kalau masalah bicara guru profesional sudah bosan-bosan Pak ngomongnya. Karena tracknya juga sudah jelas di Undang-Undang Guru bab 3 pasal 7 tentang prinsip profesional. Cuman sayangnya teman-teman guru saya yang di sini enggak. Biasanya kalau bicara profesional yang dibaca itu bab 4 pasal 11, 12, 13 tentang tunjangan sertifikasi. Ya wajar, enggak apa-apa, enggak salah. Saya juga pernah menikmati tunjangan sertifikasi dan itu sangat nikmat. Iya. Biasanya kalau mohon maaf itu, kalau saya dulu tapi ya, waktu jenengan tidak. Kalau dulu saya butuh uang 10 juta, dulu saya waktu jadi guru itu harus pinjam bank Jateng Pak. Jadi SK-nya sampai sekarang belum pulang-pulang saya. Tapi cukup dengan ditutup dengan tunjangan sertifikasi, SK-nya masih aman. Berarti ada sekali terang saya ingin balik deh. Saya kalau bicara guru profesional Bapak Ibu, dibacanya yang urut. Sudah pernah baca undang-undang guru? Sudah pernah dibaca? Itu undang-undang yang panjenengan dulu ngotot banget PGRI itu ya undang-undang guru. Nah, jenengan orang pernah baca undang-undang guru itu berarti panjenengan tidak menghargai keringatnya PGRI. Keringatnya Bapak Ibu guru yang pernah dulu berjuang mengamankan mengawal undang-undang guru ini. Kalau bicara profesional itu bacanya urut. Bab 3 pasal 7, 8, 9, 10, baru bab 4 pasal 11, 12, 13. Kalau pasal bab 3 pasal 7 itu bicara tentang prinsip profesional. Kalau bicara profesional, nomor 1 itu bicaranya bakat minat sama panggilan jiwa yang A, yang B, C, D, E. Baru E itu bicara tentang pendapatan. Tapi kalau sudah profesional, pendapatan nomor 1. Di pasal 11-12 nomor 1. Mengapa bakat minat dijadikan nomor 1 sebagai pertimbangan guru profesional? Karena motivasi orang jadi guru beda-beda. Beda-beda motivasi jadi guru. Ada orang yang ingin jadi guru karena hanya orientasi pada kesejahteraan. Ya, tidak jauh-jauh dari urusan pekerjaan. Daripada tidak mendapatkan pekerjaan, saya memilih jadi guru. Yang kedua itu motivasinya karir. Jadi yang dipikirkan guru itu bagaimana cara meningkatkan karir. Sehingga rajin banget datang ke seminar-seminar. Ikut seminar, ikut workshop, ikut peningkatan kompetensi. Di pikirannya itu ikut seminar itu nanti dapat sertifikat. Pulang ke rumah bisa untuk meningkatkan, untuk mengajukan kenaikan pangkat. Dengan naik pangkat berarti kesejahteraannya meningkat. Itu yang di sana. Kalau yang di sini datang memang ingin. Saya positif saja. Yang ketiga karena panggilan jiwa, Bapak Ibu. Kalau panggilan jiwa sudah menjadi marker dasar, jadi guru itu yang nomor 1, nomor 2 akan terbawa dengan sendirinya. Kalau panggilan jiwa nanti di sana ada rasa mencintai terhadap pekerjaan. Nanti nomor 1, nomor 2 akan ikut ke bawah. Nah, yang hadir hari ini insya Allah adalah guru-guru yang berangkat dari karena panggilan jiwa. Tidak yang nomor 1, yang nomor 2.
Kalau yang nomor 2 baru daftar hadir, sudah bertanya sertifikatnya jadinya kapan. Sertifikatnya jadinya kapan? Besok hari Senin buat mengajukan kenaikan pangkat. Tidak apa-apa ya Tuhan. Kembali ke kebijakan Pak Mas Menteri Bapak Ibu. Siapa guru hebat? Ini saya sampai berapa menit? 45 menit. Jangan lama-lama. Siapa itu guru hebat Bapak Ibu? Guru hebat itu guru yang mampu menginspirasi. Menginspirasi siapa? Menginspirasi anak didiknya dan menginspirasi teman sejawat di lingkungannya dan menginspirasi dalam setiap kehidupannya oleh orang lain. Itu guru hebat. Ciri-cirinya sudah bisa kelihatan. Yang pertama guru hebat itu. Guru hebat yang pertama itu mampu menjadikan semua topik menjadi sangat menarik buat siswanya. Sehingga kehadirannya sangat dinantikan, dirindukan oleh siswanya. Tapi kalau kehadiran panjenengan sudah tidak diinginkan siswanya, ya harus introspeksi diri. Jadi kalau murid kita dikabari, Pak Mu'alif jamnya kosong, anaknya senang banget, boleh jamnya kosong gitu. Berarti saya harus introspeksi diri. Berarti saya tidak dirindukan oleh anak saya. Itu guru hebat yang pertama itu. Menjadikan semua topik menjadi topik yang sangat menarik di hadapan anak kita. Yang kedua, guru hebat itu guru yang kreatif, yang meruntuhkan rutinitas. Yang penting datang, ngajar, absen, apalagi kalau absennya sudah pakai finger, yang di otaknya hanya punya pikiran bagaimana fingernya tepat, pulangnya tepat. Tidak pernah membuat terobosan-terobosan baru secara kreatif dalam keseharian sehari-hari. Ya, pengalaman saya dulu jadi guru, tidak jadi guru kreatif Pak saya. Ya, tapi kalau istri saya kreatif banget. Jadi kalau saya lihat itu, walaupun saya tahu satuan pendidikannya masih biasa-biasa saja, tapi kalau besok mau mengajar yang disiapkan macam-macam. Iya, yang disiapkan macam-macam. Ada yang malam hari sudah nyiapkan serbet, taplak, itu kan. Buat apa katanya? Buat bahan mengajar. Kalau istri saya kreatif banget, malah ke dalam. Tapi fakta betul. Jadi fakta betul. Tak bandingkan dengan diri saya waktu saya jadi guru, jauh Pak. Jauh. Mau saya daftar nilai saya tidak punya Pak dulu Pak. Jauh banget. Apalagi kalau suruh garap administrasi pembelajaran, waduh paling malas Pak saya. Tapi jangan ditiru ya, kepala dinas gue coba jadi guru. Oh tiru-tiru. Saya termasuk orang yang tidak mau ribet dalam urusan administrasi saat itu. Jadi, yang penting saya tampil di depan kelas sudah siap. Saya buat sedemikian rupa agar anak-anak tidak khawatir dan takut dengan mata pelajaran yang saya bawa. Kebetulan saya guru matematika. Saya mohon maaf secara fisik kan orang lihat saya sudah takut. Jadi kalau masuk kelas saya sebenarnya sudah tampil semanis mungkin sebetulnya. Biar anak-anak tidak takut sama gurunya, sama takut sama matematikanya gitu. Tapi yo aja, semester manis banget, buat saya seperti ini. Guru hebat yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, guru yang mampu melayani siswanya secara individual, tidak hanya secara klasikal saja. Dia membuka ruang dan waktu untuk melayani siswa, entah di mana saja. Ketika siswa bubaran sekolah, ternyata siswa ada yang memiliki kemauan kuat, tanya secara pribadi, dilayani dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan yang luar biasa. Jangan menunggu waktu, Bu guru sudah capek, besok lagi ya.
tapi dia akan selalu sabar melayani siswanya secara individual. Tidak memenuhi kewajiban mengajarkan mereka secara klasikal saja, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, guru hebat itu adalah guru yang tahu bagaimana cara mengelola tingkah laku siswa. Guru yang tidak hanya memiliki kemampuan menjustis, memvonis anak. Wah, itu anak bandel. Wah, itu anak nakal. Wah, itu rada bodoh. Itu anak pintar. Tidak hanya begitu, Bapak Ibu. Tapi mampu mengelola tingkah laku anak. Karena yang dihadapi, Bapak Ibu, saya tahu persis. Saya 15 tahun jadi guru seperti panjenengan. Di hadapan kita, di kelas kita itu ada 40 lebih anak yang memiliki sifat dan latar belakang yang berbeda. Kita tidak diperkenankan memvonis anak, Bapak Ibu. Senakal-nakalnya anak, sebandel-bandelnya anak, mereka tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Ini guru yang hebat. Guru yang mampu mengelola tingkah laku anak. Walaupun kadang nyebelke ora karuan. Nyebelke ora karuan. Saya pernah lempar penghapus ya pernah. Dulu tapi jangan sekarang, udah boleh. Udah boleh. Guru harus tahu persis situasi dan kondisi si anak. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ingat kejadian yang cukup